Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita hari lepas hari sampai pada hari ini. Kita sudah memasuki masa Prapaskah. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan saya, Hispaton Ministry. Saya berdoa kiranya lewat pelayanan ini banyak kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Pada saat ini mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, itu segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami bersyukur buat berkat-Mu pada hari ini, pada minggu ini, dan saat ini kami sudah membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah sejak awal 2024 menggumuli satu tema tentang God's favor, perkenanan Allah. Jadi sebuah kerinduan kita agar hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita boleh diperkenan Tuhan, bukan? Kita mencari begitu banyak hal dalam dunia, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, apa artinya? Saudara sekalian, ada 7 kunci mendapatkan God's favor. Pertanyaannya adalah, apakah kita merefleksikan diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh orang yang terus mencari perkenanan Tuhan? Apakah yang kita kerjakan yang perkenan Tuhan? Silakan kembali dengarkan lagi renungan-renungan di minggu-minggu sebelumnya. Ada 7 kunci mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan pada hari ini, saudaraku, kita akan melihat kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang mendapatkan konfirmasi dari Allah Bapa dengan kalimat yang sangat tegas, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Jadi kita harus memandang kepada Yesus Kristus, melihat inilah dia, Yesus, yang kepadanya lah Tuhan Allah Bapa di surga berkenan. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Kalau saudara melihat dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12, Yesus Pembaptis memulai pelayanannya. Dia memberitakan tentang kerajaan sorga, lalu kemudian orang-orang dengar, tergerak hatinya, bertobat dan minta dibaptis. Kemudian saudara, di dalam bagian itu Matius pasal yang ketiga 1 sampai 6, saya tampilkan ayatnya. Saudara lihat di situ ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi poin yang kedua yang terjadi begini, saudara. Bukan cuma orang-orang datang, tetapi Yesus pun datang minta dibaptis. Nah, ini satu hal yang sangat tidak wajar ya. Kalau kita perhatikan tidak wajar begini. Yesus Allah datang kepada manusia minta dibaptis. Saudara lihat, waktu Yesus datang, kemudian Yohanes menjawab begini, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Satu hal yang menurut Yohanes hal yang tidak lazim, saudara. Saudara lihat, Yesus berjalan dari Galilea menuju ke sungai Yordan. Dicatat di situ ada sekitar jarak 240 km. Yesus pergi sengaja datang menghadap Yohanes Pembaptis. Kemudian waktu Tuhan berkata, Yesus berkata, dalam antrian itu seperti orang-orang lain dia minta dibaptis. Yohanes berkata, "Jangan, sebetulnya ya jangan, karena aku yang perlu dibaptis." Apa jawaban Yesus? Dan yang ke-15, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yesus berkata, "Aku harus dibaptis biar kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Kemudian Yohanes akhirnya membaptisnya. Saudara, apa makna pembaptisan Yesus? Apakah Yesus juga orang berdosa? Bukan, saudara, pasti bukan. Waktu orang-orang banyak datang bertobat, dengar khotbah Yohanes dan mereka bertobat dan minta dibaptis, itu baptisan menjadi sebuah lambang pertobatan dari dosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Jadi sebetulnya apa makna pembaptisan Yesus? Yang pertama, jelas-jelas bukan sebuah pertobatan atau pengakuan dosa, karena Yesus tidak berdosa. Ya, yang kedua, Yesus mencoba mengidentifikasikan diri dengan manusia yang berdosa, menjadi sama dengan manusia.
Dia menurunkan derajat menjadi identifikasi dengan manusia. Dia pun ikut di dalam kumpulan orang-orang yang berbaris untuk minta dibaptis. Yang ketiga yang sangat indah adalah itu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam terjemahan lain, menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Jadi peristiwa itu adalah sebuah penggenapan akan kehendak Allah. Saudara, yang sangat indah adalah setelah Yesus dibaptis, ada Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas kepalanya, dan ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, inilah aku kasih kepadanya aku berkenan. Yesus diperkenan oleh Allah Bapa. Oh, ini satu hal yang luar biasa. Mengapa dia diperkenan oleh Bapa? Saudara, yang pertama, Yesus taat melakukan kehendak Allah Bapa. Saudara, dari satu hal ke hal lain, Yesus taat kepada Allah Bapa. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Yesus diperkenan oleh Allah Bapa. Dia taat lakukan kehendak Bapa. Filipi 2 ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, seorang penulis berkata, if we delight to do God's will, He will delight in us. Kalau kita memiliki satu kerinduan untuk melakukan kehendak Allah, maka dia pun akan berkenan kepada kita. Yesus taat sampai mati. Dia taat melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, saudara, Yesus berkenan Allah Bapa. Yesus merendahkan dirinya setara dengan manusia berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-birunya kamu telah sembuh. Saudara, Yesus merendahkan dirinya sampai setara dengan manusia berdosa. Dalam masa-masa Prapaskah ini kita akan merenungkan bagaimana sungguh-sungguh kasih-Nya yang begitu besar. Dia rela membatasi dirinya, dia rela merendahkan dirinya sampai begitu rendah, sama seperti manusia berdosa. Bahkan tidak semua manusia mati di salib. Dia rela mati di salib. Dia merendahkan diri begitu rendahnya. Yang ketiga, pada akhirnya adalah Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga. Anakku yang kukasihi. Ya. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sekali dia mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus dimuliakan. Saudaraku sekalian, sebagai kesimpulan dari renungan ini dalam masa-masa Prapaskah, kita harus mengakui bahwa tidak bisa tidak. Yang harus menjadi fokus hidup kita agar dia berkenan oleh Allah, sebagaimana Yesus Kristus diperkenan oleh Allah Bapa, adalah melakukan kehendak Allah. Adalah dengan taat melakukan kehendak Allah. Saudara, pertanyaan adalah begini, apakah kita mengetahui kehendak Allah bagi kita? Apakah kita mau dan rela melakukan kehendak Allah yang seringkali terjadi adalah berbeda dengan kehendak kita? Saudara-saudara bisa berkata begini, ini sebuah tema yang klise. Saya sudah sering dengar tentang taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah. Tapi saudara mau tidak mau, jika engkau mau hidup berkenan kepada Allah, maka kita harus belajar untuk taat melakukan kehendak Allah. Sebagaimana Kristus taat melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, di dalam masa Prapaskah ini, hari lepas hari kita boleh merenungkan cinta kasih Tuhan yang sangat besar. Kita mau belajar makin hari makin menyerupai Kristus. Tetap memandang kepada Yesus. Tetap melihat bagaimana penderitaannya menjadi sebuah teladan hidup yang begitu luar biasa yang membuat kita memiliki hidup pada saat ini. Nah, saudara sekalian, dalam akhir renungan ini, kembalikan semua kemuliaan kepada Allah. Dan kita terus berseru kepada Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan atas hidupku, Engkau boleh berkenan atas keluargaku, Engkau boleh berkenan atas pekerjaan dan usahaku. Dan kiranya aku, kami, kita semua mau sungguh-sungguh taat melakukan kehendak Allah. Terus hidup makin hari makin menyerupai Kristus. Terus memandang pada Yesus. Terus memandang pada salib Yesus. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Yesus memberkati. Amin.